Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu serta jamaah yang hadir di Masjid Riyadul Muttaqin ya. Yang mudah-mudahan jamaahnya semua digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Segala puji dan karunia kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk menjadi hamba yang beriman dan bertakwa dengan penuh kenyamanan, ketentraman, kesejahteraan bila dibandingkan dengan kaum muslimin yang lain yang berada di belahan bumi yang lain yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian penentu keimanan. Ternyata jamaah rahimakumullah, tidak sia-sia atau tidak begitu saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada orang beriman kecuali untuk mengetahui mana yang jujur dalam imannya, mana yang dusta dalam beriman. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ya, boleh dilihat Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat kedua dan 3 sebagai penegasan bagi kita bahwasannya bila dinamakan orang beriman maka pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada panutan kaum muslimin, junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah. Sebagaimana yang disebutkan barusan bahwa dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita bahwa orang beriman tidak akan dibiarkan begitu saja ketika mereka sudah mengakui keimanannya kemudian dibiarkan begitu saja dan tidak diuji. Akan tetapi sungguh Allah pasti akan menguji ya kalian dan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Tujuannya agar mengetahui mana yang jujur dalam imannya, mana yang dusta dalam imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Artinya hasiban nasu, apakah manusia mengira
ayyutraku, akan dibiarkan begitu saja, ayyaqulu, ketika mereka berkata amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Bila dalam Al-Quran ada kalimat ahasibata, kalimat a ini namanya istifham dan termasuk ke dalam istifham ingkari, tidak membutuhkan jawaban, tapi ini adalah sebuah penegasan. Ya, ahasiban nasu, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka berkata kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Artinya apa? Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya adalah manusia ketika mereka mengaku diri beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Nah, ini juga Allah tegaskan sudah menggunakan kalimat lamu ta'kid kemudian ditambah dengan qad, itu bentuk menegaskan juga, ta'kid juga. Laqad fatanna, ya, dengan menggunakan nunus tsaqilah, itu artinya sungguh betul-betul kami akan menguji atau kami telah menguji, ya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dengan tujuan fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, Allah sungguh mengetahui orang yang jujur dalam imannya dan mana yang dusta dalam imannya. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, bila ada orang yang merasa, Ustaz, saya tuh setelah beriman kepada Allah, mendeklarasikan diri bahwasanya saya adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, tapi hidup saya baik-baik saja, hidup saya tidak ada ujian yang berat dalam pandangan saya, alhamdulillah. Ya, bukan seperti itu. Mungkin ujiannya dengan bentuk yang lain. Kebanyakan orang mungkin ujiannya adalah dengan penderitaan, kesusahan, kepayahan, kesengsaraan. Namun bisa jadi Allah gulirkan ujian itu dalam bentuk nikmat, dalam bentuk kesejahteraan, dalam bentuk kenikmatan, keberlimpahan harta dan sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tadi kita sebutkan bahwasanya kita di sini dengan kondisi yang enak, sejahtera, nyaman, kemudian aman, dibandingkan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin di sana dengan ujian yang begitu berat. Kenapa bisa terjadi hal ini menimpa kepada mereka? Mereka begitu sangat banyak kehilangan. Kenapa bisa terjadi? Dan ingatlah bahwasanya ujian itu berbanding lurus dengan level keimanan. Ujian akan berbanding lurus dengan level keimanan. Jamaah rahimakumullah, mereka di sana dengan ujiannya yang begitu berat sudah kehilangan nyawa, kehilangan orang-orang yang dicintainya, kehilangan orang-orang yang berarti dalam hidupnya. Tidak hanya satu, tapi salah seorang di antara mereka, seorang perempuan berkata, saya sudah kehilangan 60 anggota keluarga lewat kejadian kemarin, atau dimulai dari 7 November kemarin. Sudah 60 keluarga yang hilang dari saya. Mereka syahid semua. Ya. Kemudian harta benda, rumah, ya, dan sebagainya tidak mereka sisakan sedikit pun, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan berarti level ujian mereka bukan level pemula lagi, tapi level ujian mereka sudah, ya, di atas dari rata-rata kita. Dan kita pun sama dengan level ujian keimanan diri kita. Bila ujian kita masih berkutat pada, ya, hanya kekurangan harta, kesusahan ekonomi, ya, atau kurang bisa memanage waktu, atau mungkin, ya, dengan keluarga, pasangan, dengan anak, dengan saudara, dengan orang tua, mungkin disitulah level keimanan kita masih di situ dibandingkan dengan saudara-saudara muslim yang lain yang di sana. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Anak-anak kecil 5 tahun, 6 tahun ketika ditanya oleh orang-orang atau oleh para wartawan, awak media, apa yang akan engkau lakukan ketika menghadapi kondisi seperti ini? Tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tempat bernaung. Apa yang akan engkau lakukan? Bagaimana pendapatmu tentang ini? Semua orang di sana jawabannya kompak semuanya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahkan sampai anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun begitu jawabannya. Jadi pertanyaan untuk kita Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana dengan tema kita pada malam hari ini adalah tentang fikih tarbiyatul abna, atau bagaimana cara mendidik anak, mengkondisikan anak dalam Islam, pendidikan mereka seperti apa dalam Islam. Nah, umur segitu kenapa bisa ada jawaban yang demikian? Jarang itu diucapkan oleh anak kecil. Seperti mereka memahami kondisi apa yang terjadi kepada diri mereka, namun mereka tetap teguh keimanannya bahwa ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tiada daya dan upaya kecuali hanya memohon kepada Allah dan berpegang kepadanya. Kira-kira pami Bapak Ibu ditaruh seperti itu, ditanya, anak yang demikian umur 5 tahun, 6 tahun bisa berkata demikian, itu dari mana? Oke. Ya, berarti uyah mah moal TS kaluhur. Tapi TS-na nyata gitu. Atanapi dina bahasa Indonesia aya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, tetap. Kenapa mereka mendapatkan wawasan dan informasi yang sedemikian luar biasa? Berarti itu dari orang tua yang memberikan pengajaran dan pendidikan yang baik kepada mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana dibandingkan dengan anak-anak kita di sini dengan usia yang sama? Ya. Apa yang mereka lontarkan dari ucapan mereka, dari perkataan mereka? Minta jajan, hoyong nonton video, hoyong naon deui? Hoyong ameng, atau mungkin mau pup dan mau pipis saja mungkin masih susah. Ya, betul Bapak Ibu? Ya, di usia segitu, gitu, usia 5 tahun, 6 tahun. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kesusahan penderitaan itu menjadikan orang lebih dewasa. Ya, bahkan anak-anak di medan peperangan itu, pertempuran itu kadang memiliki mental yang lebih kuat untuk menghadapi kepayahan dalam hidup. Dan mereka lebih waspada dan lebih sigap. Saya mengetahui seorang bapak, orang tua sepuh, usianya sudah menginjak 70 tahun. Itu beliau adalah salah satu korban atau saksi hidup dari keganasannya zaman-zaman pemberontak. Pemberontak waktu dulu itu ketika zamannya DITII kemudian ditunggangi oleh para perampok dan penjahat. Kemudian apa yang terjadi? Mereka menjarah kampung-kampung, kemudian mengambil harta mereka dan membakar rumah-rumah. Ini kejadiannya di daerah Pacet di sini, Majalaya ke sana. Ya. Itu dialami oleh sang sepuh ini, ya. Hafazahullah, ya. Allah yahfazuhu, bahwa beliau melihat bahwa rumah dibakar, kemudian dibakar pula di dalamnya manusia, bahkan juga ada yang dipenggal kepalanya. Ya, beliau mengalami kejadian itu di daerah kita. Ya, zaman pemberontak, dan kira-kira usia beliau itu SD kelas 5-an lah. Nah, jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi setelahnya kepada beliau adalah bekas dari trauma kejadian tersebut, atau memang terbentuk karakter yang menjadikan beliau lebih waspada. Ketika mau dibangunkan tidur, biasa orang kalau dibangunkan tidur, bangun gitu. Ini dipegang saja sedikit, kemudian ditepuk begitu, kemudian langsung ngorejat, istilahnya ngorejat. Kenapa bisa begitu? Bahkan sampai ditanya,
ada suara sedikit saja, bahkan ketika tidur sudah lama 2 jam 3 jam, tapi ada suara sedikit tertak, itu kedengaran, begitu. Artinya indranya itu waspada walaupun dalam keadaan tertidur. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa ketika ditanya kok bisa seperti itu? Mungkin dikarenakan kejadian yang telah menimpa, ya, kejadian yang telah menimpa dan membentuk pribadi dan karakter seperti ini. Nah, jamaah rahimakumullah, begitu juga dengan orang-orang yang di sana. Ya, orang-orang yang di belahan bumi sana, saudara-saudara kita, itu mereka mendapatkan penggemblengan dari pembentukan karakter mereka, dibentuk dengan mental yang kuat dan tangguh, dan tak lupa dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang diajarkan oleh orang tua mereka kepada mereka. Nah, jamaah rahimakumullah, maka di kita pada malam hari ini adalah harapan milik kita, namun hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, harapan milik kita, namun hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya, Ustadz? Harapan milik kita, namun hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita untuk memiliki generasi yang luar biasa, generasi yang tangguh, generasi yang memiliki keimanan yang kuat dan kokoh. Itu adalah cita-cita kita semua. Harapan kita kaum muslimin memiliki generasi dan keturunan yang luar biasa. Namun dari sana, jamaah rahimakumullah, ada satu faktor yang tidak bisa kita enyahkan. Apa itu? Yaitu andil Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya yang diturunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, tetap saja manusia hanya bisa berikhtiar. Bapak Ibu inginkan anak soleh-soleha? Ingin tidak? Ingin. Ikhtiarnya, upayanya apa? Upaya supaya anak soleh-soleha apa? Tidak ada, Bapak Ibu. Apa upayanya? Oke, masukkan anak ke pesantren, kemudian ajarkan anak ilmu agama, kemudian dikondisikan lingkungannya. Itu mungkin upaya Bapak dan Ibu. Betul. Betul. Ya, manusia hanya bisa berikhtiar, memiliki harapan, kemudian mencari asbabnya, upayanya, namun tetap ada peran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satakar kebek ibu bapak ngupayakeun ngarahkeun murang kali dugi kajanten hoyong murang kali anu soleh-solehah, namun bila Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, apakah akan tercapai atau tidak? Tidak. Ya, namun bila hidayah Allah Subhanahu wa taala belum masuk kepada anak itu, apakah anak itu akan menjadi soleh dan soleha? Ya, tetap ada faktor andil hidayah Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat ke-178. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat ke-178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun." Artinya, may yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, fahuwal muhtadi, maka dia adalah orang yang diberikan petunjuk. Ya, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menyingkirkan jika Allah sudah menurunkan hidayah kepada yang dikehendakinya siapa saja. Mau bapak itu kenal dia orang yang soleh, mau ibu itu kenal dia orang yang salah, yang kelakuannya bejat minta ampun. Tapi jika kehendak Allah, hidayah Allah sudah turun, maka tidak ada yang bisa menahannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya peran hidayah ini, hidayah taufik ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa tanpa hidayah dari Allah. Bahkan ingin memberikan hidayah kepada orang lain saja tidak bisa, ya. Bahkan diri sendiri saja itu ingin mendapatkan hidayah cahaya Allah Subhanahu wa taala, itu kalau Allah tidak menginginkannya turun untuk diri kita, kita tidak bisa apa-apa. Kita akan tetap berada dalam kegelapan dan kesesatan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahkan sampai perkataan Nabi Nuh alaihissalam menjadi membuat kita merinding, jamaah rahimakumullah. Ya, bagaimana kisahnya ketika Nabi Nuh alaihissalam menegaskan kepada umatnya bahwasanya sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepada kalian wahai kaumku, tapi bila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian tersesat, maka tidak ada manfaatnya nasihatku ini. Ya, berarti Bapak Ibu, kira-kira peran hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam kesolehan seseorang itu kira-kira kalau dipersenkan berapa persen? 80 nya. 80. Pahami usaha ikhtiar manusia berapa persen? Ya. Kalau dilihat begitu ya, Masya Allah. Seperti tidak ada apa-apanya ikhtiar manusia itu kalau Allah belum menghendaki memberikan hidayahnya. Besar sekali pengaruhnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap manusia pun dituntut untuk mengupayakan ikhtiarnya, asbabnya. Jemaah rahimakumullah, Al-Qur'an surah Hud. Surah Hud, surah ke-11 ayat ke-34. Kita akan menyimak perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Jemaah rahimakumullah, sudah? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Al-Quran surah Hud ayat ke-34. Wala yanfa'ukum nushi. Ya, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, dan tidak bermanfaat bagi kalian nushi, nasihatku. Nah, kata Nabi Nuh, tidak bermanfaat bagi kalian nasihatku. In aradtu an ansahalakum, sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. Ya, enggak akan bermanfaat. Sekalipun aku bersusah payah menginginkan kalian itu mendapatkan nasihat kebaikan, mendapatkan cahaya Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, ingin sekali, ya, sangat ingin sekali. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa tidak bermanfaat? Ada faktor yang lain yang lebih besar. Apa itu? In kanallahu yuridu ayyughwiyakum. Jika saja Allah menginginkan kalian itu tersesat. Jika Allah menginginkan kalian tersesat, maka kata Nabi Nuh, nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian, walaupun aku ingin sekali memberikan nasihat untuk kalian. Huwa rabbukum, dialah Allah Rabb kalian, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian akan kembali. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang harus dimiliki oleh orang tua, baik ibu ataupun bapak, adalah yang memberikan hidayah adalah Allah,
dan orang yang diberikan hidayah dia adalah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak keturunan kita. Kita ingin soleh, masukkan ke pesantren, masukkan ke sekolah terbaik. Apakah jaminan besar bahwa setelah pulang dari sekolah yang terbaik itu, dari pesantren terbaik itu, apakah anak akan menjadi soleh-solehah 100%? Tidak. Tapi kita mengupayakan ikhtiar kita, karena barang siapa yang ingin pergi ke Soreang maka dia harus naik angkot warna apa? Oh, hijau. Awas, hijau tuh ke Bandung. Ya. Hijau ke Bandung, ke Soreang biru, ya, biru muda. Masih ada kan? Masih ada. Ya. Ikhtiarnya seperti itu, ya. Ingin menempuh satu tujuan, maka dia harus menempuh alurnya, jalannya, prosesnya. Begitupun anak ingin soleh, sekolahkan dia ke pesantren, ke lembaga pendidikan yang terbaik sebagai upaya yang bisa kita ikhtiarkan. Namun ada faktor yang besar sekali pengaruhnya, yaitu masyiatullah, kehendak Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak menyaksikan anak yang dididik menjadi soleh-solehah bertahun-tahun, SD, SMP, SMA, kemudian bahkan sampai kuliah di ma'had atau di perguruan tinggi Islam yang luar biasa terbaik begitu, tapi setelah lulus apa yang terjadi? Melakukan kejahatan atau melaksanakan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka selalu minta hidayah sama Allah. Yang menjadikan saya soleh ini adalah Allah. Yang menjadikan anak saya soleh-solehah itu adalah Allah. Yang membimbing anak saya itu supaya dijaga muraqabahnya sama Allah atau muraqabahnya dalam hidupnya, itu siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah sama Allah penjagaannya. Apalagi sekarang, zaman sekarang, orang untuk berbuat maksiat itu lebih mudah, lebih canggih, lebih tersusun rapi. Jamaah rahimakumullah, ada yang anaknya ngekos di sini? Ada yang anaknya jauh dari ibu bapak di sini? Ada? Ada. Bagaimana bapak ibu memastikan kesolehan atau kesolehahan anak bapak ibu di luaran sana ketika jauh dari bapak dan ibu? Ya, Ustadz udah ditanamkan informasi, wawasan, nilai-nilai agama, etika, adab dan sebagainya kepada anak-anak kami. Insya Allah mereka bisa menjaga diri sendiri. Yakin, jamin. Ya, padahal di sana kesempatan untuk melakukan kesalahan itu banyak. Ya, kalau tidak meminta sama Allah agar dijaga anak kita, selalu diberikan hidayah dalam hari-hari dan kehidupannya, maka tidak akan kita bisa menjamin bahwa anak itu akan selesai dari kesalahan dan maksiat. Maka jamaah rahimakumullah, kita lihat kisah Nabi Isa alaihissalam, sebagai bentuk bahwasanya peran Allah dalam menentukan baiknya diri ini bisa mengarungi kehidupan di dunia ini, dan bimbingan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala yang jadikan semuanya. Silakan dibuka surah Maryam. Maryam ayat ke 30 sampai 32. Coba dilihat surah Maryam, surah ke 19 ayat 30. 30 sampai 32. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah. Saya bacakan ya. Ini mengisahkan tentang peristiwa lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana sebuah
karunia besar dan juga mukjizat besar bahwa dilahirkan atau dijadikan sebagai manusia tanpa ada ikut campur tangan seorang bapak, ya, seorang ayah, begitu. Tapi Allah jadikan bahwasanya ketika Allah berkehendak sesuatu maka terjadilah. Ayat ke-30 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nah, jamaah rahimakumullah. Taib. Kita lihat ayat 30, qala inni abdullah. Berkata, siapa yang berkata? Siapa? Nah, gegara Yaman gitu. Bapak-bapak ya suantana bapak-bapak. Siapa yang berkata? Nah, gitunya. Kudu dicarekan wae bapak-bapak. Nabi Isa ya. Nabi Isa berkata, "Inni sesungguhnya aku Abdullah adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, dia yang mendatangkan untukku al-kitaba, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani, dan menjadikanku mubarakan, diberkahi, ainama kuntu, dimanapun aku berada. Wa awsani, dan mewasiatkan kepadaku bis salati, dengan salat, waz zakah, dan juga zakat, madumtu hayya, selagi aku masih hidup. Wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni, dan tidak menjadikanku jabbaran syaqiyya, seorang yang sombong lagi celaka. Nah, jamaah rahimakumullah, fokus pada kalimat-kalimat yang saya tunjuk. Apa itu? 1, ayat 30, ataniya. Itu 1. Kemudian 2, waja'alani, ayat 30. Ya, kemudian ayat 31, waja'alani, ya, kemudian ayat ke 32, walam yaj'alni, ya, itu adalah kalimat-kalimat yang mana Nabi Isa alaihissalam tidak meraihnya dengan sendiri beliau, tapi itu semua didatangkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ayat 30 tadi ya. Ataniyal kitab, dialah yang mendatangkan untukku Alkitab. Jadi bukan keinginan Nabi Isa, tapi Allah lah yang menurunkan kitab itu kepada Nabi Isa. Ya, berarti ini kehendak siapa? Kehendak Nabi Isa, kehendak Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menginginkan Nabi Isa mendapatkan kitab ini, mendapatkan kebaikan. Kemudian waja'alani nabiyya, dan menjadikanku seorang nabi. Nabi Isa memilih, ya Rabb, jadikan saya seorang nabi. Begitu? Tidak, tapi Allah yang memilih, yang menjadikan Nabi Isa seorang nabi. Kemudian waja'alani mubarakan ainama kuntu, dan menjadikanku dimanapun aku berada, aku diberkahi. Itu juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jamaah rahimakumullah, bahkan walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku, Allah tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Nah, jamaah rahimakumullah, apakah pengaruh dari kehendak Allah dan hidayahnya besar atau tidak? Sangat besar. Ya, bahkan sampai Nabi Isa pun mendapatkan karunia yang banyak ini itu bukan kehendak diri sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan diri kita, jamaah rahimakumullah. Ya, kita ingin mengupayakan bahwa diri kita mendapatkan kebaikan yang banyak, ngaji, kajian. Dalam seminggu full ngaji. Bapak Ibu full ngaji? Itu ya. Nah, ada peran kita untuk berikhtiar mengupayakan itu. Saya mah mau ngaji terus. Ada Bapak Ibu begitu? Ada. Tapi realisasinya sesah. Nah, mungkin upaya tadi keinginan kita, namun pas prungna hadir di tempatnya itu adalah kehendak Allah. Berarti Allah yang inginkan itu. Ya. Oke, saya sekali lagi bahwa rencana kita, harapan kita adalah ngaji terus-terusan 1 minggu full nih. Hari ini di masjid mana? Hari selanjutnya di masjid mana? Pagi di mana? Sore di mana? Malam di mana? Ada begitu rencananya Bapak Ibu? Ada. Tapi anu kadugina dina saminggu eta nya 2 kali panginten gitu. 2 kali, 3 kali. Atau Nabi Jumatan ngukul. Nah, itu adalah bila kita senantiasa dan selalu berada dalam kebaikan, ya, ternyata itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan rencana kita tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi malah dialihkan kepada rencana yang lain yang bukan keinginan kita. Ketahuilah bahwa itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Bapak Ibu tadina Ustad muhun abdi teh waktu menuju SMP. Tadina mah bade sakola ka favorit. Pami di dieu mah sakola mananya? SMK paling ceuri kitu nya. Abdi nyebatkeun sakola teu sawios. Teu sawios nya. Kaceuri cenah, kaceuri favorit gitu. Menuju SMP. Namun Bapak Ibu dikersakeun nya qadarullah tidak bisa masuk ke sekolah tersebut. Padahal waktu itu favorit sekolah itu tuh. Nah, jamaah rahimakumullah, nah itu tidak sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Akhirnya berjalan waktu sehingga sampai titik ini Ibu Bapak ya menjadi seorang yang berhasil, menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang yang banyak dan untuk umat. Ya, apakah ya Bapak Ibu menyesali ketika tidak bisa masuk ke sekolah tersebut? Ya, tidak ya. Justru menjadi bersyukur, ternyata ini hikmahnya tuh di sini. Hikmahnya tuh di sini kenapa saya tidak bisa masuk waktu itu ke sekolah itu contohnya. Ternyata Allah menginginkan rencananya berjalan pada orang tersebut. Bukan rencana dia yang Allah inginkan, tapi rencana Allah berjalan pada orang tersebut. Akhirnya ketahuan hikmahnya itu adalah ketika sudah lewat waktu-waktu yang berlalu. SMP lewat, SMA lewat, kuliah lewat, kemudian terjadilah hari ini, maka dia baru menyadari hikmah yang terjadi. Oh, ternyata saya itu tidak masuk ke tempat itu atau ke lembaga itu. Kalau saya masuk ke lembaga itu, bisa jadi saya tidak akan menjadi orang yang sampai saat ini sekarang. Jamaah rahimakumullah. Tidak bisa semua ilmu kita ketahui. Bahkan sampai Nabi Musa alaihissalam pun tidak bisa memiliki ilmu-ilmu secara keseluruhan. Pasti ada ilmu yang belum diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, terutama ketika Allah sandingkan Nabi Musa bertemu dengan siapa? Nabi Khidir. Ya, apakah Nabi Musa mengetahui ilmu tersebut? Tidak.
ya hikmah-hikmah yang dilakukan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa mengetahui atau tidak? Tidak, bahkan cenderung tidak sabar menghadapi kondisi seperti itu. Nah, hari didinya parahu sakitu alus-alusna nah bet dibocoran. Mohon aya pertarasan gitu. Nah bet dibocorkeun nya bahwa ya, seorang Nabi Musa alaihissalam heran, tidak sabar, ya cenderung marah. Kemudian ketika menemui seorang gulam, seorang anak remaja, langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Nah iya bet dibunuh, ya budak keur alus-alusna keur lucu-lucuna remaja, ya tapi dibunuh. Marahlah, kemudian tidak terima dengan kondisi, padahal Nabi Khidir ya tenang saja karena sudah diberikan karunia dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menemukan dinding yang mau roboh, ya Nabi Musa menganggap bahwa ya sudah biarkan saja roboh saja, itu sudah lapuk, sudah mau runtuh. Tapi Nabi Khidir tinggikan, ya bangun kembali. Lah kok begitu? Aneh. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik itu semua ternyata Nabi Khidir jelaskan kepada Nabi Musa bahwasanya aku melubangi perahu ini karena di belakangnya ada perampok atau perompak yang suka merampas kapal laut yang bagus-bagus kemudian dijadikan miliknya, begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, aku melubanginya supaya perompak itu tidak mau mengambil perahu ini, ya kemudian si yang punya perahu tidak merugi. Kemudian selanjutnya begitu si ghulam, ya remaja itu juga sama, dan benteng yang mau roboh pun juga sama. Nah, jamaah rahimakumullah, ternyata di dunia ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Kadang beberapa ulama juga, ya baik itu di zamannya para sahabat, kemudian selanjutnya sampai ke zaman kita pun ada beberapa ulama yang mendapatkan ilmu itu bukan dari seorang yang istimewa atau yang wah. Mereka seorang syekh bisa jadi mendapatkan ilmu itu dari seorang anak kecil, ya. Kenapa bisa begitu? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada hambanya bahwa ilmu itu bisa datang dari mana saja dan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hambanya yang beriman kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu bahwa tadi hidayah milik Allah Subhanahu wa taala dan harapan adalah milik kita dengan mengupayakan bahwasanya ikhtiar, mencari sebab, kemudian mengupayakan yang terbaik itu bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan, tapi tetap ada faktor hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, sering meminta sama Allah diberi hidayah? Sering meminta sama Allah agar anaknya, keturunannya diberikan hidayah? Sering atau langki, Ustaz? Minta hidayah untuk diri sendiri sering. Kalau minta hidayah untuk orang tercinta kesayangan sering atau tidak? Minta hidayah untuk orang tercinta. Ustaz, untuk siapa? Untuk pasangan. Oke, untuk pasangan. Untuk keturunan, ya, anak perempuan kita, anak laki-laki kita, apakah sering meminta hidayah untuk mereka? Bapak-bapak? Ibu-ibu, abi rada aya keneh bercanten gitu nya. Bapak-bapak. Ya, da sami karaosna gitu Pak nya, abi ge gitu. Kadang aya we sok hilap atanapi kadang we terluput begitu. Ya, doa untuk orang lain yang kita cintai itu. Namun jemaah rahimakumullah, baru juga saya mendengar beberapa minggu sebelumnya bahwa satu ilmu baru, terutama dalam pengurusan anak-anak, bahwa ada yang memiliki anak gadis di sini.
atau anak perempuan? Ada ya? Ada. Ini juga satu ilmu bahwa seorang anak perempuan dia akan terjaga kesuciannya, ya, terjaga kesuciannya sampai umur 20 tahun atau minimal atau maksimal sampai dia menjelang menikah. Itu akan terjaga kesuciannya apabila mereka selalu dekat dengan ayahnya sampai usia itu. Sampai usia 20 tahun atau sampai usia menjelang menikah. Kenapa? Karena sampai saat itu dia telah mendapatkan kasih sayang dari seorang laki-laki, yang mana dengan itu dia tidak akan mencari kasih sayang dari laki-laki yang lain. Ya, yang punya anak perempuan, ini saya juga punya anak perempuan, jadi pengingat bagi diri sendiri juga bahwa bila anak perempuan mendapatkan kasih sayang dari ayahnya sampai umur 20 tahun atau menjelang menikah, maka insya Allah berkemungkinan akan terjaga kesuciannya. Yang mana zaman sekarang Bapak Ibu, perempuan atau anak-anak tuh, remaja-remaja tuh mudah untuk melepaskan kesucian mereka atau dirayu ataupun dibujuk untuk kesuciannya dirusak oleh orang lain. Jamaah rahimakumullah, dengan fasilitas yang diberikan, kemudian dengan kebutuhan yang mereka dapatkan, sehingga hal-hal menuju ke sana itu menjadi lebih mudah. Contoh, Bapak Ibu punya anak gadis, apakah Bapak Ibu memberikan fasilitas teknologi kepada anak Bapak Ibu? Memberikan. Apakah Bapak Ibu tahu apa yang mereka kerjakan dengan itu? Apakah Bapak Ibu tahu mereka mengerjakan apa ketika Bapak Ibu tidak di samping mereka? Ketika Bapak Ibu tidak mengawasi mereka, apa yang dikerjakan oleh mereka? Ya. Coba sesekali minta HP-nya, minta historinya, minta apa? Atau Ustadz karunya kita terlalu mencampuri urusan privasi mereka. Loh, apakah bukan tanggung jawab kita mereka selamat dunia dan akhirat? Apakah bukan tanggung jawab kita mereka terbebas dari api neraka jahanam? Tanggung jawab kita bukan? Tanggung jawab kita. Terus dengan kita mengetahui misalnya isi dari teknologi atau gadget mereka, apakah merugikan mereka atau tidak? Tidak merugikan mereka, justru menjadi rem bagi mereka. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Miris sekali Bapak Ibu rahimakumullah, ya, apa yang terjadi sekarang kepada remaja zaman sekarang. Bahkan sudah viral juga di beberapa media sosial bahwa ada sepasang laki-laki dan perempuan mahasiswa mereka, bahkan yang satu laki-lakinya adalah seorang hafiz 30 juz, kemudian seorang imam masjid, ya, berbuat yang tidak itulah senonoh gitu ya, di kamar sebuah masjid dengan perempuan, merupakan mahasiswi juga di daerah Sumatera Barat. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, padahal penggemblengan pendidikan agama diberikan, bahkan sampai menghafal Al-Quran 30 juz seorang imam. Tapi terjadi seperti itu. Coba, apa yang kurangnya? Kalau kita tidak menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa yang akan menjaga anak-anak kita itu? Ya, dari kesalahan yang mungkin mereka kerjakan, dari kejahatan orang lain, yang perempuannya mengaku, "Oh, saya melakukan itu karena diajak, karena dipaksa, dirayu-rayu," sampai akhirnya terjadilah hal seperti itu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu pun yang harus kita perhatikan, yang harus kita pikirkan dalam diri kita, menjadi mindset kita bahwasanya yang memberikan petunjuk adalah Allah, yang diberikan petunjuk berarti dia yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Upayakan dengan maksimal ikhtiar yang kita usahakan, kemudian minta banyak-banyak sama Allah
berdoa sama Allah di setiap sholat kita, tahajud kita, kemudian di momen-momen diistajabahnya doa, kemudian di waktu-waktu terbaik mohon sama Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada hamba, kepada pasangan hamba, kepada anak-anak dan keturunan hamba, ya Allah, kepada orang-orang yang hamba cintai dan mereka cinta juga kepada hamba, ya Allah, berikan penjagaanmu ya Allah kepada mereka di saat kami sedang berada bersama mereka atau kami tidak bersama dengan mereka, berikanlah sifat muraqabah kepada mereka ya Allah, agar mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya menyampaikan tema-tema seperti ini, poin-poin seperti ini tentang pendidikan anak atau tentang bagaimana mendidik anak dalam Islam mindsetnya. Itu ketika kita mempelajari satu ilmu, Allah datangkan kasus-kasus dan ujian-ujian tentang hal itu. Contoh, kita belajar tentang ikhlas, ternyata Allah datangkan momen kita harus bisa ikhlas. Atau momen dimana kasus kita menghadapi, aduh, tadi itu belajar ikhlas, tapi sekarang dihadapkan langsung dengan momen harus ikhlas. Wah, berat tidak? Berat. Kenapa? Karena kita sudah tahu ilmunya. Kalau kita belum tahu ilmunya, maka mungkin bisa jadi itu mudah. Ah, udah nggak tahu ilmunya. Ini kalau sudah tahu ilmunya, kemudian harus ikhlas, itu berat. Gitu. Jamaah rahimakumullah. Ini ada 2 keluarga yang bertemu dengan saya. Ya. Yang satu di hari yang pertama itu sampai menelpon, Ustadz tolong ke rumah. Kenapa? Karena saya ada masalah bersama dengan keluarga, kemudian ingin menyelesaikan. Oke, silakan. Dongkap, Pak Bumina. Ternyata si ibu ini seorang janda, single parent. Kemudian anaknya yang paling besar yang tinggal di rumah serumah dengan ibu, anaknya 5, yang nomor satu, nomor 2 sudah berkeluarga. Kata beliau, sudahlah anggap saja Ustadz saya itu anaknya 3 aja. Karena yang 2 ini tidak pernah datang ke saya. Sudah aja, loss begitu. Nah, yang nomor 3, 4, 5 ini serumah dengan si ibu. Kemudian dia menjadi tulang punggung yang nomor 3 ini, karena paling besar. Tapi kok kenapa anak ini menjadi keras sifatnya, kemudian cenderung memberontak dan sebagainya? Kenapa? Sampai saya pertemukan keduanya, antara ibu dan anak ini. Padahal satu rumah, kami jarang sapa, jarang ngobrol dan sebagainya. Kemudian setelah berkumpul begitu. Setelah beberapa lama ngobrol, pembukaan, kemudian utarakan apa yang menjadi permasalahan. Mungkin ada sakit hati sama mama, atau ada perkataan yang mama lontarkan membuat hati teteh sakit hati, bagaimana telami tirinya ibu bapak curucutnya cisoca berem gitu nunduk anjeuna teu mengucapkan sepatah kata pun. Cuman begitu terlihat dari ekspresi dan tangisannya bahwa ada yang dipendam, ada yang membuat dia sakit. Begitu akhirnya keluarlah kata-katanya yang membuat sakit dan sebagainya. Si ibu pun sama begitu. Ya. Jadi, jamaah rahimakumullah. Nah, ternyata begitulah contoh kalau tidak ada bimbingan seorang ayah. Saya kembalikan urusan itu kepada mereka berdua, bahwa kenapa anak bisa seperti ini, si perempuan, si teteh ini, ya, anak nomor 3 ini kenapa bisa seperti ini, memberontak kepada ibunya, cenderung tidak mau diatur, kemudian bahkan sampai ada pemikiran, wah sudah umur 17 tahun, sudah saya bisa menentukan pilihan saya sendiri. Orang tua tidak bisa ikut campur ke urusan pribadi saya. Ya jamaah rahimakumullah. Nah, ditarik lagi, ya, masalahnya adalah bahwa sang anak tidak menemukan sosok ayah dalam rumah tangga, dalam kehidupannya, sehingga dia tidak bisa ditegaskan atau tidak menemukan ketegasan dalam rumah tangga. Seharusnya anak itu dengan ayah itu, teteh tidak boleh keluar jam 10 malam. Ya, ini jam 10 malam masih keluyuran, pulang jam 11, jam 12 malam. Ya, fungsinya adalah demikian. Maka jamaah rahimakumullah, jaga keutuhan rumah tangga, kemudian pelajari bagaimana konsep-konsepnya, bagaimana mindsetnya dalam mendidik anak dalam rumah tangga, apalagi dengan konsep Islam.
Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi anak yang soleh dan solehah, ditanamkan sifat muraqabatullah, senantiasa merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi baik laki-laki maupun perempuan sama-sama kita khawatir ya Ibu Bapak. Khawatir bagaimana mereka nanti bertingkah, bersikap, kemudian bersosialisasi di dalam masyarakat dan sekitarnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak poin ya. Cuman poin banyak, waktu terbatas. Kemudian mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan juga di waktu yang berbeda, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam mengerjakan kebaikan dan amal soleh. Dan tak lupa kita juga doakan saudara-saudara kita yang berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala di daerah Syam, Palestina, Suriah, kemudian di belahan bumi yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh mereka. Yang hidup semoga Allah muliakan kehidupannya, dan yang meninggal semoga Allah kumpulkan mereka di barisan para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Itu saja jamaah rahimakumullah yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.